Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita bisa kembali datang ke hadirat Tuhan saat ini, kita mau percaya bukan karena kekuatan kita, amin, tapi karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita, dan mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, dan saya undang Ibu Pendeta Madia Marta Barus untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita mau naikkan doa kita. Kami naikkan pujian, hormat, syukur kami hanya kepadamu Bapa, karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan akan hadirat-Mu di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami dan penyertaan-Mu, kasih setia-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk di dalam ibadah kami pagi ini bersama-sama juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti melalui YouTube di rumah. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, rangkaian ibadah pagi ini Tuhan, biar Engkau saja yang memberkati, sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur dan boleh mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, yang melayani pada pagi ini, siapapun yang telah Kau pilih, biar mereka mempersiapkan dirinya, memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan kebenaran, biar Engkau urapi hari ini. Sehingga kami semua nantinya Tuhan penuh dengan sukacita dan pulang dengan kegembiraan karena merasakan sungguh jamahan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati, pikiran kami, dan segala hal-hal yang bisa mengganggu kami di tempat ini. Kami usir semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu nyata bagi kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami masuk di dalam ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari nyatakan dengan penuh sukacita. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, mari nyatakan dengan senap hati. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau,
kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau yang dahsyat, Engkau yang ajaib buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siap memuji Engkau lebih lagi. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Kita mau percaya bahwa kasih Tuhan gak pernah berhenti buat kita. Amin. Amin. Nyatakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya.
lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Dia Allah kita yang dahsyat, amin. Amin. Boleh kasih tengok kanan kirinya, katakan Tuhan kita dahsyat. Yes. Kita menyatakan Dia Allah yang dahsyat. Dimanapun kita berada, kita mau imani Dia yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari nyatakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. sebab dari Dari pulau-pulau pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab saat ini kami ada, kami percaya bukan karena kekuatan kami. Kami percaya karena Engkau Tuhan. Kami percaya kami punya Engkau yang selalu ada setiap hari Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau selalu ada di sisi kami. Tuhan, Kaulah
Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Mari nyatakan dengan segenap hati. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari nyatakan dengan senang hati. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari sembah Tuhan kita. Mari angkat suara kita. Kita menyatakan sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Pujian, hormat, syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
jemaat nyatakan. Ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyatakan sungguh Kau luar biasa Tuhan. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Nanti saya undang Bapak Sugio untuk berdoa untuk firman Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh diizinkan hari ini pagi ini Tuhan masih dapat memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih dan tiba saatnya Tuhan kami membuka hati, pikiran kami Tuhan, seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar sabda-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Kau urapi kami, urapi seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Urapi Tuhan pikiran kami. Terpujilah nama. Biarlah kami berkonsentrasi penuh untuk menerima daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta John Samuel. Berikan roh akal budi hikmat marifat yang dari Engkau Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu, dengan roh kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi juga seluruh ruangan ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, oh ruangan ini, seluruhnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan ruangan ini Tuhan. Biarlah apabila ada roh-roh lain Tuhan yang akan mengambil kemuliaan-Mu, yang akan mengganggu jalannya firman-Mu. Kami hancurkan, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami tolak, kami usir keluar Tuhan. Biarlah hanya roh kudus-Mu Tuhan yang ada di ruangan ini. Dan memperlancar Tuhan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari yang siap katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan pagi hari ini di bulan September. Dan juga pada kesempatan ini saya terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah berdoa buat saya. Karena Tuhan izinkan saya ngalami 3 hari di rumah sakit. Semuanya oleh kemurahan Tuhan. Sebagaimana kita tahu, subtema bulan September itu terambil dari Efesus 1 ayat ketiga. 1 Efesus 1 ayat ketiga. Ya, coba dibaca. Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ini seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes
kepada jemaat Efesus. Dia katakan, terpujilah ya, yang dalam Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Karena segala berkat rohani di dalam sorga, wah, kenapa enggak berkat jasmani? Justru dikatakan segala berkat rohani. Luar biasa. Ini bukan main-main, saudaraku. Dikatakan di sini dengan tegas, ya, Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Wah, nggak ngawang-ngawang itu. Kenapa bukan berkat jasmani yang biasanya kita rindukan? Nah, kalau kita membaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama dikatakan begini, coba dibaca. Firman Allah yang hidup. Betapa kita memuji Allah, Ya, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita Iya. dengan segala berkat sorgawi karena kita milik Kristus. oh, ingat saudara dan milik Kristus. Betapa kita memuji Allah, Bapa kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala berkat surgawi. Karena apa? Karena kita milik Kristus. Ingat saudaraku, kalau bulan yang lalu kita ini hamba-hamba Allah. Ingat, jangan lupa, kita ini hamba-hamba Allah. Tapi dalam bulan September ini kita dikatakan berkat karena kita ini milik Kristus. Bukan milik setan loh. Miliknya Kristus. Kita dikatakan tadi dengan tegas, kita karena kita milik Kristus. Oh. Nah, saudaraku, mengapa kita menjadi milik Kristus? Karena Tuhan sudah mati, sudah berkorban di kayu salib Golgota untuk menebus kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Sebab saudara semua, kita semua adalah miliknya Kristus. Itu satu anugerah yang luar biasa buat kita. Dan lebih jauh, saudaraku, kalau saya lanjutkan Efesus 1 ayat 4. Ya, Efesus 1 ayat 4. Ya. Coba dibaca. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oh, haleluya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini saudaraku, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Di dalam Allah telah memilih kita. Jangan main-main saudaraku. Kita ini dipilih oleh Allah. Dipilih Allah. Dan sasarannya apa? Dengan tegas katakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu maunya Tuhan. Bagi kita yang sudah dipilih, bagi kita yang sudah ditebus, bagi kita yang sudah diselamatkan, Tuhan ingin buat kita ini semua sebagai miliknya Kristus. Tuhan ingin supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mungkin orang bilang berkata, mana mungkin saya bisa kudus, mana mungkin banyak godaan dan sebagainya. Ya, ingat, sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, bayangkan. Sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Ya. Sekali lagi ayat yang sama coba dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini. Sebelum dunia ini diciptakan, Ya, Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud supaya Ya. kita menjadi miliknya yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya karena kasih kasih Allah. Allah. Ini Tuhan ingin supaya kita yang mendapat predikat bahwa kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jangan main-main, saudaraku. Kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, sebelum kita lahir. Tapi Tuhan punya rencana buat kita. Ya, bulan yang lalu Tuhan punya rencana buat kita. Untuk dijadikan kita hamba-hamba Tuhan. Bulan yang lalu, ingat subtema yang bulan lalu. Nah, sekarang dikatakan bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus. Kristus rela mati buat kita, menebus kita, menyucikan kita. Dengan apa? Dengan maksud supaya kita menjadi miliknya. Ini kerinduan Tuhan. Saudara, ini miliknya Tuhan. Bukan milik iblis. Miliknya Tuhan. Ya, menjadi miliknya. Yang khusus, bayangkan. Yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya. Itu kerinduan Tuhan buat kita. Karena apa? Kasih Allah. Kasih Allah begitu luar biasa buat kita. Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang telah berdosa yang wah enggak karu-karuan. Kita dipilih karena kasih Allah. Luar biasa loh. Kita harus betul-betul menyadari bahwa kita ini dipilih oleh Allah. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan tujuannya supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini maunya Tuhan. Nah, mengapa saudaraku begitu besar kasih Allah? Ingat setiap Natal itu kita selalu mengutip, membaca ayat yang terkenal sekali. Sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes 3:16. Injil Yohanes pasal ketiga ayat 16. Ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan Besar. dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Haleluya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Ini ayat ini yang tiap Natal kan dibaca. Begitu besar kasih Allah. Sehingga Allah mau memilih kita. Memilih kita supaya kita ini dalam perjalanan hidup kita selalu hidup kudus dan tak bercacat. Karena apa? Sasarannya apa? Tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah. Besar. Akan dunia ini, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oh, supaya setiap orang, setiap pribadi, bukan rombongan, bapak, anak, cucu, rombongan, pribadi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beri hidup yang kekal. Ini berkat surgawi, saudara.
berkat surgawi. Jika kita hidup, kita boleh hidup kekal. Ya itu kerinduan kita, sasarannya ke sana. Supaya jangan seorang pun binasa. Oh haleluya. Inilah saudaraku di bulan September ini kita diingatkan. Kita sudah dipilih. Dan kalau sudah dipilih, biarlah kita hidup kudus. Hidup kudus dan tidak bercacat. Ini maunya Tuhan. Bukankah ini satu anugerah yang besar? Ya. Karena kasih Allah. Dia rela mengutus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Hidup yang kekal. Ini sasaran kita, saudara. Sasaran Tuhan biar kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan. Menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus hidup kudus. Hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup yang menjengkelkan Tuhan. Bukan hidup semaunya kita. Hidup sungguh-sungguh. Maka Rasul Paulus dalam salah satu suratnya, ya, 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat ke-13. 2 Tesalonika ayat 2 dan 13. Di situ judulnya dipilih untuk diselamatkan. Kopnya itu. Dipilih untuk diselamatkan. Sudah dipilih. Dipilih untuk apa? Diselamatkan. Ya coba pelan-pelan baca ayat ini. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ini Rasul Paulus bilang apa? Kami harus selalu mengucap syukur. Surat ini ditujukan kepada jemaat Tesalonika. Ya. Dikatakan apa? Karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Bayangkan, untuk diselamatkan. Dalam rohnya huruf besar. Yang menguduskan. Dalam kebenaran. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan sudah memilih kita. Maka Rasul Paulus bilang apa? Kami harus bersyukur. Ya, dalam roh. Coba saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Tetapi kami harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sudah sejak semula Allah memilih saudara untuk diselamatkan serta disucikan oleh pekerjaan Roh Kudus serta oleh iman saudara di dalam kebenaran. Iman saudara. Iman saudara yang menentukan. Sungguh-sungguh kita percaya atau kita asal-asalan. Sungguh-sungguh mengimani, sungguh-sungguh percaya. Dengan jelas dikatakan apa? Sudah sejak semula Allah memilih saudara untuk diselamatkan serta disucikan oleh pekerjaan Roh Kudus serta oleh iman saudara di dalam kebenaran. Jelas dan gamblang, saudaraku.
Tuhan ingin supaya kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan betul-betul menjaga kekudusan kita, menjaga kesucian kita. Apa bisa? Apa mungkin? Oh Tuhan aku. Kalau itu tidak mungkin Alkitab mencatat itu. Saudara dipilih, saudara ditebus, disucikan. Mana mungkin hidupku suci? Mana mungkin hidupku benar? Ingat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Sanggup melakukan. Yang lebih jauh Rasul Paulus bilang apa? Kalau saudara baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3:13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu. Menguatkan hatimu. Supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini. Gak bisa bilang mana mungkin aku itu kudus. Mana mungkin itu. Tapi jelas bahwa Dia, Tuhan sendiri yang memberi kekuatan pada saudara. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Tuhan campur tangan. Dia yang menguatkan kita. Tidak mungkin aku hidup kudus, tidak mungkin aku hidup. Tapi ingat, Tuhan sendiri, Dia menguatkan kamu, menguatkan hatimu. Kalau kita mau, kita berserah penuh, pasti bisa. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Tujuannya supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Apa sasarannya? Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita dan semua orang kudusnya. Ini saudaraku, pasti ini terjadi. Karena Tuhan yang bertindak. Kalau secara manusia mungkin gak bisa. Tapi Allah menguatkan kita. Allah memberi kekuatan. Allah menolong kita. Selalu menuntun kita untuk hidup kudus. Tinggal kita mau atau tidak. Itu masalahnya. Mau gak kita menurut apa yang dikatakan Tuhan? Atau kita mbalelo? Ya, mau hidup semaunya? Ya, kebaktiannya kebaktian. Pelayanan-pelayanan asal pelayanan. Kalau kita mau sungguh-sungguh dituntun, dipimpin oleh Roh Allah. Bisa. Karena Dia sendiri yang memberi kekuatan buat kita. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Lebih jauh Rasul Paulus bilang apa? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kedatangan Tuhan bersama orang-orang kudusnya. Ya, Tuhan bilang apa? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Tuhan yang bertindak. Tuhan yang bekerja buat kita. Ya. Sehingga kita terpelihara. Sempurna katanya. Tuhan memelihara sempurna. Dengan tak bercacat. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sasarannya. Ini yang maunya Tuhan. Karena itu sejak awal saudara dipilih. Sudah dipilih oleh Tuhan. Untuk hidup kudus. Ada sasarannya.
Supaya pada waktu kedatangan Tuhan yang kali kedua, bersama-sama orang kudusnya, kita ikut. Ya. Jangan sampai kedatangan Tuhan kita terhilang. Seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. Semua ada tulis. Dicatat di Alkitab. Saya tidak mengambil contoh di luar. Itu Alkitab. Ya, biar kita betul-betul sungguh-sungguh melakukan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Kemampuan buat kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Itu mutlak. Haleluya. Supaya kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sasaran Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu dia memilih saudara. Ya, gak tahu yang lain masih di luar. Tapi saudara bersyukur seperti Rasul Paulus bersyukur. Nah, saudara dipilih untuk diselamatkan. Bersyukur kita dipilih. Maka tidak lupa kita tiap bulan kita diingatkan lewat korbannya Kristus. Tiap bulan display, disucikan oleh korban Kristus. Haleluya. Dan lebih jauh saudaraku, apa yang kata Tuhan Yesus? Rasul Paulus bilang, 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Setia, ya. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sebagai orang yang percaya, banyak godaan, banyak gangguan, membuat kita terjerumus. Tapi dia berapa? Tuhan itu setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Artinya kita tidak akan mengalami hal ini. Mestinya. Coba dibaca dalam firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Yang sama. Tetapi Tuhan setia. Setia ya. Ia akan menjadikan saudara kuat dan menjaga saudara terhadap segala macam serangan iblis. Tuhan pasti menjaga kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh nurut, Tuhan setia. Ia akan menjadikan saudara kuat, menjaga saudara terhadap segala macam serangan iblis. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Begitu kita sungguh-sungguh melayani, pasti ada godaan, pasti ada gangguan. Ya. Tapi dengan jelas bahwa Tuhan itu setia. Pasti membela kita. Banyak pergumulan, banyak persoalan. Tapi Tuhan menguatkan kita. Ya. Asal kita setia. Dan sungguh-sungguh. Tuhan setia. Ia akan menjadikan saudara kuat. Dan menjaga saudara terhadap segala macam serangan iblis. Ingat saudaraku, kita ini diincar iblis saudaraku. Kita diincar. Ya, banyak godaan. Ya seperti minggu yang lalu Mak Yubi bilang, ya, gak usah kebaktian lah minggu depan aja. Godaan. Mau melayani atau mau ibadah, digoda. Ayo jalan-jalan.
Hah? Ayo refreshing. Boleh-boleh aja refreshing. Tapi di jam ibadah, kita harus sungguh-sungguh. Godaan banyak, saudara. Pelayanan pun banyak godaan. Tapi ingat, Tuhan setia. Ia akan menjadikan kita kuat, menjaga saudara terhadap segala macam serangan iblis. Serangan iblis tidak main-main loh. Kita pasti serang. Kita mau sungguh-sungguh digoda. Kita mau serius digoda. Macam-macam. Iblis tidak kehilangan akal, terus berusaha. Macam-macam serangan. Ya puji Tuhan. Lebih jauh saudaraku, Rasul Paulus bilang apa? Kepada jemaat Galatia. Pasal kelima ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Ini surat kepada jemaat Galatia. Rasul Paulus tekankan. Ya, coba dibaca. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini jelas. Milik Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Bisa? Bisa. Karena Tuhan campur tangan. Dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Oh haleluya. Pasti bisa. Kalau kita melekat, bergaul erat dengan Tuhan, pasti Tuhan menguatkan kita. Sanggup menghadapi segala ancaman, segala godaan, segala macam-macam. Ya. Haleluya, saudara. Biar pada pagi hari ini, kita sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang telah ditebus, kita mau sungguh-sungguh di penghujung akhir zaman, saudara. Kejahatan merajalela, macam-macam. Kalau kita enggak sungguh-sungguh, kita bisa terjerumus. Ya, terjerumus. Haleluya. Biar kita pagi hari ini sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan sendiri membela kita. Tuhan sendiri membela kita. Haleluya. Sebagai ayat terakhir, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5. Ini suratnya Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat ke-5. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih-Nya. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita seringkali kan dipenuhi Roh Kudus, segala macam. Tapi di sini Rasul Yohanes dia tulis, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna dalam kasih Allah. Betul-betul kasih Allah ada dalam hidup kita. Dan senantiasa memberi kekuatan buat kita. Selalu memberi kekuatan dalam segala godaan. Ya. Dengan itu kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Di dalam Dia. Haleluya, saudaraku. Biar pada pagi hari ini, saudara yang dipilih oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh melakukan, menuruti firman-Nya. Kita lakukan itu,
sungguh-sungguh sudah sempurna. Atau dalam bahasa Indonesia masa kini, coba dibaca. Bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama, ya dibaca. Tetapi orang yang taat kepada perkataan Allah, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Itulah tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah. Haleluya. Saudara dipilih, hidup bersatu dengan Allah. Apapun Allah inginkan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang yang taat kepada perkataan Allah. Bukan taat kepada perkataan orang pintar. Bukan taat kepada kepintaran manusia. Taat kepada perkataan Allah. Orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Kita mau menjadi jemaat yang sempurna. Kita mau menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Kita menjadi jemaat yang bersatu dengan Allah. Kalau kita bersatu dengan Allah, apa sih persoalan saudara? Apa sih masalah saudara? Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena kita bersatu dengan Allah. Firman Tuhan yang sederhana ini, biar mengawal kita di bulan September. Ya, biar kita sungguh-sungguh meyakini akan kebenaran firman Allah. Dalam hidup kita, menjelang kedatangan Tuhan, itu harus sungguh-sungguh nurut akan firman-Nya. Jangan sampai kita melenceng. Ingat, iblis itu kerja keras untuk menjatuhkan kita. Allah memberi kekuatan buat kita. Kita mau bersatu, kita menjadi satu dengan Allah. Ya, haleluya. Biar pagi inilah firman yang kita dengar. Biar Tuhan memeteraikan firman ini dalam hati kita. Haleluya. Mari tundukkan kepala. Sebentar Bapak Yopi berdoa. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, kami baca pada pagi ini. Tuhan, Engkau yang dapat menolong kami sehingga kami dapat menjadi jemaat-Mu yang taat, yang setia kepada Tuhan, sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada kami, karena kami telah dipilih. Kami telah dikuduskan, kami telah diselamatkan, bahkan Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang berlimpah, bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat sorgawi Tuhan berikan pada kami. Damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan bagi kami. Karena itu Bapa, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari kami melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, Engkau berkati hamba-Mu, gembala sidang kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kami terima dan simpat firman-Mu di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah memilih kita. Bapak Ibu, yang saya ingin supaya jemaat bisa lebih atraktif begitu ya. Coba yang merasa dirinya dipilih Tuhan dan mau berkomitmen untuk hidup tidak bercacat, katakan saya. Wah, belum semua. Yang di atas juga ya, yang berkomitmen untuk hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan, sama-sama katakan saya.
Saya puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, hari ini saya akan membacakan warta gereja untuk hari ini Minggu 8 September. Yang pertama ada ibadah anak yang akan dilaksanakan jam 8.45 di ruang atas, di ruang ibadah anak. Mari semua anak-anak boleh diundang ya, diajak, orang tuanya juga boleh menemani di atas. Dan untuk ibadah remaja hari ini jam 9 pagi di ruang gereja dengan tema jadi saksi Tuhan dalam pergaulan. Setelah itu jam 10.30 akan ada bimbingan baptisan air bagi yang sudah mendaftarkan diri untuk dibaptis, boleh ikut dalam bimbingan baptisan air ini. Ibadah doa dan ngenet hari Selasa tanggal 10 September jam 7 malam, kita akan sama-sama mengikutinya secara online melalui Zoom dan YouTube. Hari Rabu tanggal 11 September akan ada ibadah kaum pria di tempat ini dengan tema dipilih menjadi anak-anaknya, Efesus 1 ayat 13-15. Hari Rabu 11 September jam 18.30 yang akan dilayani oleh Bapak PDP Dr. Yosef Solihin. Mari para kaum pria boleh hadir di ibadah ini ya, hari Rabu. Dan hari Sabtu kita akan sama-sama kembali berdoa pagi. Selamat pagi Pak Turyani, jam 5.30 melalui Zoom. Minggu yang akan datang, minggu depan tanggal 15 September kita akan sama-sama kembali beribadah di tempat ini yang akan dilayani oleh Ibu Mira Yovita dengan tema dipilih untuk berbuah. Hari Kamis tanggal 19 September, ini Kamis minggu depan ya, bukan Kamis besok ini, akan diadakan Komsel Family Care untuk para pasutri muda boleh bergabung di dalam KFC yang akan dilakukan secara online melalui Zoom. Dan Minggu tanggal 29 September kita terus doakan untuk baptisan air yang akan diadakan di GBI Suryani jam 4 sore. Kita dukung di dalam doa bagi jemaat yang sudah memutuskan diri untuk dibaptis. Kita sama-sama dukung dan doakan supaya imannya boleh semakin bertumbuh dan semakin mantap begitu ya. Persembahan juga dapat dilakukan melalui online, kiris, transfer atau menggunakan amplop persembahan yang sudah disediakan di depan. Juga untuk persembahan pembangunan gereja dapat transfer juga dengan nomor rekening yang berbeda dan juga menggunakan amplop yang berbeda yang sudah disediakan di depan. Pelayanan doa dan informasi dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar, juga melalui media sosial di Instagram ataupun di YouTube GBI Trate. Kita terus dukung di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian ya untuk beberapa jemaat, rekan, kerabat kita yang saat ini mungkin masih dalam keadaan lemah tubuh, perlu kesembuhan, perlu pemulihan, perlu dukungan, doa, support dari kita semua. Untuk Bapak Wisuhandi, untuk Bapak Temi Suhardiman, ayah dari Bapak Hendri yang saat ini ada di Rumah Sakit Santosa Kopo, Bapak Apin, ayah dari Bapak Akyat, Bapak Agus Suwarji, mertua dari Bapak Putut, Ibu Emi Dwi Karya, Ibu Sherry Rahelia, putri dari Bapak dan Ibu Heri Sebastian yang rencananya akan dioperasi tanggal 10 September. Kita terus dukung di dalam doa-doa kita, baik pagi hari ini maupun doa-doa pribadi kita supaya setiap rekan kita ini juga boleh mendapatkan kekuatan, kesembuhan, pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Dan yang terakhir, ulang tahun Jemaat Rate hari ini tepat ya, Minggu tanggal 8 September ada Ibu Rominda. Ada di atas Ibu Rominda ya, selamat ulang tahun. Dan bagi jemaat yang mungkin nama-namanya belum terdaftar gitu ya, oh saya ulang tahun nih kemarin kok gak disebut gitu ya. Nah boleh mendaftar ya ke sekretariat, memberitahu ya supaya kita boleh sama-sama dukung di dalam doa ketika berulang tahun. Oke, warta jemaat untuk pagi ini cukup sekian Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian Bapak Engkau sungguh baik, kiranya ini yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan, ucapan syukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sungguh baik untuk setiap kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
Bapa, kami datang dengan hati yang berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kasih-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kasih-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi sama-sama katakan, ku naikkan syukur. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, sungguh kami bersyukur hanya kepada-Mu Bapa. Buat hari yang Kau beri. Kasih-Mu Bapa tak pernah habis. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu Bapa. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Kau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kau memilih kami, Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau yang sertai langkah kami, Kau yang hadir dalam hidup kami, Kau yang beri pertolongan. Hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus,
Pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur karena Engkau begitu baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami terima firman-Mu. Dan kiranya Tuhan juga disenangkan oleh pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Lawatan yang daripadamu Tuhan, sukacita yang daripadamu. Boleh mengalir Tuhan di dalam tempat ini, di dalam setiap hati hidup kami Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita yang baru. Kasih-Mu Tuhan yang tak pernah habis, yang selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Bapak, saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk setiap ibadah Tuhan yang akan dilakukan, ibadah anak, ibadah remaja, kaum pria, ibadah doa, semuanya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus juga hadir di dalam setiap ibadah-ibadah itu Bapak. Bapak, saat ini Tuhan Yesus kami berdoa untuk ibadah baptisan air khususnya Tuhan yang akan dilakukan tanggal 29 September yang akan datang. Tuhan, kiranya Tuhan yang memantapkan setiap hati iman anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memberi diri mereka untuk dibaptis kali ini Bapa. Kiranya Tuhan yang sertai mereka, berikan hikmat, berikan iman yang bertumbuh supaya mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang punya karakter seperti Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bimbingan yang akan dilakukan Tuhan yang juga pakai para pembimbing Tuhan. Boleh memberitakan firman, boleh mengajarkan hal kebenaran kepada anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga Tuhan Yesus kami bersatu hati berdoa untuk hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini dalam keadaan lemah tubuh, lemah jiwanya, lemah rohnya Bapa. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan Yesus saja yang hadir dalam hidup mereka, memberikan kekuatan yang baru, memberikan sukacita yang baru. Walau mungkin Tuhan secara fisik mereka lemah, tapi kami percaya Tuhan imannya boleh tetap bertumbuh, tetap berharap, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa bersatu hati Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang mungkin saat ini ada di rumah sakit, akan dioperasi. Kami berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan yang pakai setiap tenaga medis, pengobatan, terapi, semuanya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus satu-satunya penyembuh kami Bapa. Berdoa untuk setiap keluarga yang mendampingi, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesehatan. Biar mereka Tuhan boleh tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan yang berikan sukacita, berikan kekuatan, berikan pengharapan hanya tetap di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapak saat ini juga Tuhan kami berdoa bersatu hati untuk saudara kami, untuk Ibu Rominda yang berulang tahun. Kami juga percaya Tuhan melalui hidupnya, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, memberikan sukacita, melalui tangannya Tuhan, melalui kehidupannya banyak orang boleh diberkati Tuhan oleh kehadiran Ibu Rominda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa buat setiap kami di tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan Yesus untuk Engkau. Kiranya Tuhan setiap persembahan ini boleh menjadi persembahan yang baik di mata-Mu dan sungguh boleh berguna untuk kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami akhiri ibadah kami dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Haleluya. Sebelum kami berpisah Tuhan, di pagi ini, di rumah-Mu ini Tuhan, kami teringat akan Bapak Temi yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Santosa Kopo. Tuhan tolonglah, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Biar pagi hari ini di mana kami berada di rumah-Mu ini, dengan sehati mohon campur tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepada tim medis Tuhan. Agar apa yang dilakukan diagnosanya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkat tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga kami bersama-sama pagi ini berseru di dalam nama Yesus. Jamah dia, jamah Tuhan, pulihkan. Biar tangan-Mu sendiri yang menjamahnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Shirley yang saat ini direncanakan pada tanggal 10 September ini
akan dilakukan tindakan operasi. Tuhan tolong campur tangan-Mu baginya. Pakai para dokter dan suster Tuhan, supaya mereka boleh melakukan dengan tuntunan firman-Mu. Biar dalam waktu operasi ini boleh berjalan dengan lancar dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang dahsyat itu Kau campur tangan. Tuhan, sebentar kami akan akhiri. Kami tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami, cucu kami yang mengikuti pendidikan baik yang terendah maupun yang tertinggi. Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa, sehingga anak-anak kami, cucu kami boleh berhasil, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Juga kami berdoa buat sidang-Mu yang berusaha, yang berdagang, apapun yang dilakukan. Sertai Tuhan. Berikan berkat-Mu yang ajaib, sebab Engkaulah sumber berkat. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar akan pulang dengan sukacita. Pulang dengan damai sejahtera. Terlebih kami pulang dengan firman-Mu yang sudah diperdengarkan pagi hari ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Pulanglah dengan kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua yang menjemput kita semua. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita sama-sama mengucap syukur untuk ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.